Baik, selamat sore Ibu Andini selaku dosen pengampu mata kuliah Green Infrastruktur Manajemen. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan makalah hasil reflecting writing berkaitan dengan proses perkuliahan dari 5 topik yang kami sudah kerjakan dan teman-teman kelompok lain sudah presentasikan. Baik, makalah ini saya buat dalam 3 bab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Dan yang ketiga, kesimpulan. Baik, pertama pendahuluan. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sumber daya lahan semakin meningkat. Kebutuhan penataan lingkungan, terutama di kawasan perkotaan. Pembangunan suatu kawasan juga seringkali kurang memperhatikan nilai ekosistem. Alhasil, keberadaan ruang terbuka hijau pun bukan termasuk prioritas dalam pengembangan suatu kawasan. Efeknya adalah terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan, seperti air, tanah, udara, yang menyebabkan kualitasnya semakin menurun. Dalam beberapa dekade terakhir, infrastruktur tradisional berbasis abu-abu atau grey infrastruktur telah menjadi tulang punggung utama pembangunan perkotaan, mencakup fasilitas seperti jalan, bendungan, dan pabrik pengolahan air limbah. Meskipun efektif dalam mendukung perkembangan ekonomi dan menyediakan layanan dasar, sebagai respon terhadap tantangan ini, konsep infrastruktur hijau (green infrastruktur) muncul sebagai alternatif berkelanjutan yang mengintegrasikan solusi berbasis alam. Berbagai negara telah mulai mempraktikkan sebuah konsep untuk menjaga keberlangsungan sistem tersebut, yaitu dengan menerapkan konsep infrastruktur hijau dalam rencana pengembangan kawasan menurut Sitiono dan Sidik tahun 2018. Infrastruktur hijau atau green infrastruktur adalah sebuah konsep, upaya, dan pendekatan untuk menjaga lingkungan yang sustainable melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan, kondisi tanah, dan limpasan permukaan. Konsep infrastruktur hijau hubungannya erat dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Pembangunan berkelanjutan sudah diperkenalkan sejak Konferensi Lingkungan di Stockholm tahun 1972. Penerapan infrastruktur hijau tentang bagaimana merencanakan dan merancang sebuah kota hijau di Indonesia selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, materi yang dipelajari dalam mata kuliah manajemen infrastruktur hijau adalah bagaimana kita mempelajari konsep infrastruktur hijau seperti pembangunan ruang terbuka hijau yang merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan yang tersusun atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten atau kota yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, yang kedua pembahasan. Yang pertama, definisi green infrastruktur. Infrastruktur hijau adalah konsep yang menggabungkan aspek lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, mencakup elemen seperti ruang terbuka hijau, sistem manajemen air alami, dan bangunan ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jenis green infrastruktur yaitu permeable pavement, cistern atau tangki air, kolam retensi, constructed wetland, parit resapan, kolam resapan, bioretensi, vegetative filter strip, sengkedan rumput atau grass walls, dan sand filter. Penerapan Green Infrastructure Framework yang dikembangkan oleh Natural England di Inggris diusulkan sebagai kerangka acuan dalam mitigasi dampak negatif pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa aspek utama kerangka ini adalah A.
prinsip Green Infrastruktur. B. Green Infrastruktur Standar. Berikut panduan perencanaan dan desain Green Infrastruktur. Dan yang terakhir, Green Infrastruktur Process Journey. Yang kedua, pembahasan tentang transisi dari infrastruktur abu-abu ke infrastruktur hijau. Pendekatan berkelanjutan untuk pembangunan perkotaan di era perubahan iklim. Yang pertama, konsep infrastruktur abu-abu atau green infrastruktur. Infrastruktur abu-abu mengacu pada struktur fisik yang dirancang untuk mendukung fungsi kota seperti jalan, jembatan, saluran drainase, dan bangunan. Menurut Michael tahun 1992, infrastruktur abu-abu seringkali dibangun dengan pendekatan konvensional yang mengutamakan efisiensi dan keandalan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Yang kedua, konsep infrastruktur hijau. Infrastruktur. Infrastruktur hijau didefinisikan sebagai jaringan ruang terbuka yang terdiri dari elemen alami dan semi-alami yang dirancang untuk mengelola air, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menyediakan ruang publik yang sehat. Lagbets et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa infrastruktur hijau dapat mencakup berbagai elemen seperti taman, atap hijau, lahan basah, dan jalur sepeda. Yang ketiga, Sustainable Development Goals dan infrastruktur. 17 tujuan SDGs adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Yang kedua, tanpa kelaparan. Menghapus kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan nutrisi. Tiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Menyediakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup. Yang kelima, kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Menjamin akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses universal terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan pekerjaan yang layak. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang kokoh, mempromosikan industrialisasi, berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan, mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Yang kesebelas, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Membuat kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, ekosistem lautan. Melindungi ekosistem laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ke-15, ekosistem daratan. Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan serta mengelola hutan secara berkelanjutan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Memperkuat masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan serta memberikan akses keadilan bagi semua orang. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Memperkuat cara kerja global melalui kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Pembahasan yang berikut. Topik keempat, hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Perkembangan kota yang pesat telah membawa sejumlah masalah lingkungan. Salah satunya adalah banjir kota yang semakin sering terjadi. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, perancangan sistem drainase berbasis green infrastruktur menjadi semakin relevan dan penting, seperti pembuatan rain gardens, swales, dan bioswales. Manfaat rain gardens yaitu untuk pengendalian banjir. Yang kedua, peningkatan kualitas air. Yang ketiga, habitat satwa liar. Dan yang keempat, untuk estetika. Dan berikut manfaat swales yaitu mengurangi erosi, penyimpanan air tanah, ketiga penyaringan polutan, dan yang keempat pengendalian banjir. Manfaat bioswales yaitu satu, pengurangan limpasan air hujan, kedua penyaringan polutan, ketiga pengisian air tanah, keempat pengendalian erosi, lima keanekaragaman hayati, dan yang terakhir estetika. Peningkatan kualitas air dan infiltrasi menggunakan metode seperti yang pertama, penggunaan kolam retensi dan detensi. Yang kedua, penerapan sistem drainase berbasis green infrastruktur.
Dan yang ketiga, restorasi lahan basah. Baik, pembahasan topik 5, penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Penerapannya bisa digambarkan dalam bentuk tabel berikut ini. Yang pertama, tepat guna lahan. Appropriate site developments. Area hijau, tanaman minimal 10% dari total lahan. Aksesibilitas komunitas dan infrastruktur pendukung, jalan jalan jalur pejalan kaki, parkir kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, konservasi dan efisiensi energi. Energy efficiency and conservation. Kemampuan penghuni dan sistem melakukan penghematan listrik, pengkondisian udara, reduksi panas dan pencahayaan alami. Yang ketiga, konversi air, konservasi air, water conservation. Kemampuan penghuni atau sistem melakukan penghematan air, penggunaan air hujan dan air daur ulang. Yang keempat, siklus dan sumber material, material, resource, and cycle. Penggunaan material ramah lingkungan, material lokal, dan penggunaan material daur ulang. Yang kelima, kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, indoor health and comfort. Sirkulasi udara bersih, bebas asap rokok, bebas polutan kimiawi. Yang keenam, manajemen lingkungan bangunan, building and environment management. Pencahayaan alami, desain rumah tumbuh, pengelolaan limbah, dan panduan bangunan. Baik, yang ketiga, kesimpulan. Yang pertama, penerapan Green Infrastructure Framework dapat memberikan panduan yang komprehensif dalam pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. Kedua, peralihan dari infrastruktur abu-abu ke infrastruktur hijau merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global, termasuk perubahan iklim, polusi, dan penurunan kualitas hidup di kota-kota. Yang ketiga, Green Infrastructure GI mendukung pencapaian SDGs. Green Infrastructure berperan penting dalam mendukung Sustainable Development Goals dengan menyediakan solusi alami dan berkelanjutan yang mampu mengatasi tantangan lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem. Yang keempat, penerapan infrastruktur hijau merupakan solusi efektif untuk meningkatkan kualitas air dan infiltrasi di daerah perkotaan. Yang kelima, green infrastruktur memberikan pendekatan yang menjanjikan dalam membangun keberlanjutan sektor-sektor krusial seperti pertanian, perkotaan, dan kehutanan. Dengan dukungan kebijakan, investasi, dan kesadaran masyarakat, penerapan green infrastruktur dapat dioptimalkan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Baik, ini referensinya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Itu saja hasil reflecting writing yang saya presentasikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Bu.